Selamat pagi, kawan-kawan pejuang lautan semuanya, kru kapal yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Kembali dengan saya, Muhammad Nur Wahyudin, HSE Baruna Raya Logistik. Hari ini kita akan memberikan familiarisasi atau training terkait safety observation. Saya buka dulu materinya. Oke, safety observation atau pengamatan aman adalah sebuah tindakan adalah sebuah hal yang sangat diperlukan agar kita bisa selalu dalam kondisi aman, tanpa melihat, tanpa mengamati, tanpa mengikuti perkembangan dari situasi yang ada, baik itu dari perilaku-perilaku rekan kerja kita, perilaku-perilaku kolega-kolega yang bekerja bersama dengan kita, ataupun kondisi sekitar tempat kita bekerja. Kalau kita tidak amati, kalau tidak selalu kita observasi, maka ketika terjadi perubahan dari aman menjadi tidak aman, maka yang terjadi selanjutnya kalau tidak di-maintain dengan baik, kalau tidak dinormalisasi, maka itu akan menjadi sebuah insiden. Tentunya hal ini tidak kita inginkan ya. Oke, kita coba lihat video sebentar ya. Jadi ketika kita bekerja tanpa mengidentifikasi bahaya yang ada di sekitar kita, maka kondisinya adalah menjadi kondisi yang tidak aman. Ya. Jadi ketika kita gagal mengobservasi kondisi ataupun perilaku yang tidak aman, maka yang terjadi adalah insiden ataupun minimal terjadi near miss. Nah ini saya coba membuat kata-kata yang tepat ya untuk kita coba renungkan ya. Sebenarnya 1.000 aman itu kurang, bahkan 1 juta aman itu kurang. Ya, kenapa? Namun karena satu kecelakaan itu terlalu banyak. Jadi ketika terjadi insiden itu ada kesedihan, ada kerugian, ada banyak hal ya, hilangan waktu dan sebagainya. Tapi ketika kita aman dari kapan sampai kapan ya, hati kita merasa tenang saja ya, tidak ya bahagia gitu kan. Nah, itu tetap harus kita maintain ya. Nggak boleh kita lupa, nggak boleh kita lepas bahwa satu kecelakaan udah terlalu banyak dan satu kecelakaan itu tidak terjadi setiap waktu. Nah, untuk itu para teman-teman semua pejuang laut yang kami banggakan, eh, hari ini kita coba melakukan atau kali ini kita materi-materi terkait safety observation. Ya, apakah safety observasi itu apa pengamatan aman itu apa? Kemudian di sini nanti kita akan cek safe unsafe condition dan unsafe act. Kemudian jenis bahaya, near miss, insiden, kemudian policy, dan terakhir nanti kita bicara tentang awas card terkait safety observation yang kita punya. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, definisi dari safety observation atau observasi keselamatan adalah pengamatan ya, pengamatan atas suatu kejadian atau kondisi yang perlu menjadi perhatian karena berpotensi. Nah, kata kuncinya itu Pak ya, berpotensi beresiko terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan dan keamanan. Jadi ketika sesuatu itu berpotensi menimbulkan bahaya, menimbulkan ancaman ya terkait keselamatan, kesehatan dan perlindungan lingkungan. Nah, inilah yang namanya eh, bahaya. Dan ini harus kita observasi, kita lihat. Nah, dari ilustrasi ini kan kita bisa lihat ya, banyak hal yang berpotensi menyebabkan bahaya. Ya. Kalau kita melakukan pengamatan itu namanya kita melakukan safety observation. Nah, dari sini kita bisa melihat, kita bisa membuat apa sih yang tidak aman ya. Ada ceceran air di situ, orang mengepel,
ya kan? Ada yang menggunakan handphone sambil merokok di jalan, kemudian ada apa namanya, tempat sampah yang tidak tertutup dan sebagainya. Inilah gabungan antara unsafe condition dan unsafe act. Ya, ini salah satu. Nah, ini kita amati, ini kita lihat lingkungan kita. Karena kalau tidak kita amati, kalau kita tidak normalisasi, ya di situ ada cairan sabun yang licin, kemudian ada yang lewat, ya, maka terjadi terpleset. Kemudian ada yang duduk sambil merokok, ya kan di area seperti itu bisa menimbulkan kebakaran ataupun mengganggu orang yang lewat. Nah, inilah observasi. Ya, jadi dalam bekerja di kapal kita sangat perlukan, Pak. Ya, kita sangat perlukan bapak-bapak sekalian, kru di atas kapal itu memiliki kepedulian, ya, memiliki care terhadap lingkungan kerja untuk membantu untuk menjaga sesama apa namanya karyawan, ya, sesama kru, sesama pekerja yang ada di lingkungan tersebut. Nah, kemudian kita tiba di definisi unsafe condition dan unsafe act. Unsafe condition ini adalah kondisi yang tidak aman. Ya, ini ya sekali lagi, unsafe condition adalah kondisi yang tidak aman. Kondisi itu apa sih? Yaitu kondisi atau keadaan fisik ya yang terlihat yang berbahaya dan secara langsung dapat mengakibatkan terjadi kecelakaan. Jadi ketika di tempat kerja kita itu terdapat hal-hal barang-barang, situasi ataupun kondisi yang itu berpotensi menimbulkan apa namanya bahaya dan risiko, maka itulah unsafe condition dan harus kita normalkan. Contohnya apa? Nanti kita kasih contoh ya. Ya. Kemudian unsafe act ya. Kalau unsafe act ini adalah tindakan atau perilaku yang tidak aman. Kalau tindakan atau perilaku tentunya yang kita lihat adalah manusianya, ya, manusianya, orang-orangnya, pekerjanya, krunya, ya. Apabila mereka dalam bekerja, mereka di dalam tempat kerja itu tidak aman. Nah, jadi pelanggaran terhadap prosedur keselamatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Ya contohnya tidak pakai helm, padahal di situ ada matriks ketika menggunakan APD lengkap. Nah, dia tidak menggunakan helm, tidak menggunakan safety shoes. Itu pelanggaran prosedur dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat ilustrasi ya, unsafe condition ini kalau kita lihat ya, tali yang retas ya, tali yang retas ya, ini bisa menimbulkan apa? Putus. Nah, ketika tali putus, banyak hal nanti yang akan terjadi. Ya, jadi kondisi tali yang rapuh ini menjadi pengamatan unsafe condition. Kemudian kalau perilaku orang yang tidak aman, ya ketika ada tension di situ, ada orang yang berdiri di situ. Dan orang yang berdiri di situ tidak memperhatikan kondisi. Ya, kalau tali ini putus, maka posisi dia pasti tidak aman. Ya, posisinya dia pasti tidak aman. Ya, oleh karena itu perilaku orang bekerja ini nggak boleh berada di tension area, kemudian menggunakan APD yang lengkap, mengecek peralatan dengan baik. Nah, itulah unsafe act. Ya, ini kita bisa bedakan ya Pak ya. Jadi jangan semua ditulis unsafe condition atau jangan semua ditulis unsafe act, jangan semua terkait PPD apa APD ya PPD. Jangan semua terkait APD, alat pelindung diri atau PPE ya, personal protective equipment. Nggak cuman itu ya, banyak hal lingkungan kerja itu yang nanti kita akan detailkan ya seperti apa. Nah, kalau perilaku itu lebih ke manusianya, orangnya. Nah, ini contoh-contohnya Pak ya. Bisa kita lihat unsafe act itu lihatnya ada orang narik tali tidak menggunakan APD ini di kapal besar ini kelihatannya ya. Kemudian tadi walk height ya kan, dia bekerja di ketinggian, dia bekerja dengan panas, confined space. Ada kemudian masuk ke dalam tangki ya, enclosed space ya, tidak menggunakan APD. Ini adalah pelanggaran-pelanggaran ataupun apa kondisi-kondisi tindakan atau perilaku yang tidak aman yang tadi saya sampaikan, merokok tidak pada tempatnya, kemudian yang bekerja di manual handling ya kan tidak menggunakan alat. Terus itu gimana Pak kalau manual handling? Ya posisi tubuh, kemudian peralatan, kemudian ada floating device ya harusnya menggunakan apa namanya alat pelampung karena mereka semua sudah terbiasa di laut gitu ya.
enggak berpikir kapalnya akan tenggelam, kapal perahunya bocor, nah, bebas. Akhirnya Pak terjadi insiden. Ya, baru-baru ini ada sebuah insiden di area eh, kerja, ya kan, area kerja kontraktor kita, ya, ketika dia transfer menggunakan perahu, menggunakan wood speedboat, ya, kapal kayu, kapal kayunya tenggelam, orangnya hanyut, Pak. Terjadilah fatality, ya. Karena apa? Dia tidak menggunakan floating device, dia tidak menggunakan work vest, tidak menggunakan life jacket dan sebagainya. Nah, inilah kondisi perilaku yang tidak aman, yang bisa menimbulkan potensi bahaya. Ya, tadi sudah saya kasih contoh satu, ya, yang di video tadi, ya, ketika ada orang yang bekerja di ketinggian dan tidak dicek gas sehingga terjadi ledakan. Ini. Nah, kemudian apa namanya? Unsafe condition, ya, kalau kondisi, nah seperti ini Pak, kondisi itu kondisi cuaca, ombak, angin dan sebagainya, kemudian kondisi tali putus, ya, tali rapuh, kondisi bekerja di ketinggian, kondisi bahan-bahan atau peralatan keren, ya kan, kondisi penumpukan barang, ya kan, ini adalah kondisi, banyak hal, ya, ini contoh aja Pak, ya, tidak semua. Jadi lingkungan kerja yang tidak aman, yang berpotensi menimbulkan bahaya, itulah kondisi tidak aman. Ya, segera dinormalisasi, segera dibuat intervensi sehingga apa? Ya, tidak terjadi insiden, Pak. Coba bayangkan kalau tangki-tangki yang ditumpuk ini, ya kan? Kemudian ada ombak, ya ambruk, Pak. Kalau ada orang di sana, nah, tidak dilasing, tidak di secure dan sebagainya. Inilah kondisi yang tidak aman, gitu ya. Nah, ketika satu kondisi atau ketika sebuah perilaku yang tidak aman itu tidak dinormalisasi, tidak diingatkan, maka langkah selanjutnya, potensi selanjutnya yang terjadi adalah insiden. Nah, ketika terjadi insiden ada dua hal, Pak. Ya, terjadi accident atau di situ menimbulkan korban ataupun kerusakan dan sebagainya, atau near miss. Near miss ini tidak mengakibatkan kerugian, hampir, ya, hampir terjadi, ya. Jadi ketika tadi itu talinya putus, tap gitu, ya, ya, orangnya alhamdulillah Allah memberikan keselamatan masih, ya, eh, tidak terjadi atau tidak terkena tali, ya. Nah, ini adalah near miss, ya, atau potensi. Bahkan di beberapa teori safety ada yang menyebutkan kalau orang eh, berada di bawah muatan yang sedang apa dihibop, digantung gitu, ya, diangkat, dia berada di bawahnya, maka itu sudah masuk near miss, ya. Ataupun seperti yang kondisi yang tadi unsafe act tadi, itu ada beberapa teori yang menyebabkan itu sudah masuk ke yang namanya near miss, ya. Tapi kita jelas saja bahwa near miss itu ada eventnya, ada kejadiannya, ya. Kalau belum putus talinya ya belum terjadi. Ya, sebenarnya jangan sampai nunggu itu, Pak. Jangan sampai nunggu itu. Kepreset, puas, akhirnya enggak jadi jatuh. Nah, ini juga jangan sampai, Pak, yang ngelihat licin ya harus dibereskan dan sebagainya. Nah, ini ya, kalau accident ya sudah terjadi, Pak. Ya, tadi kalau near miss tidak terjadi korban, tidak ada korban, tidak ada apa namanya, ya, tidak ada korban baik jiwa ataupun, tapi kalau accident ini sudah ada korban, ya, baik itu dari manusianya ataupun dari barangnya, propertinya, ataupun dari lingkungan, ya, ada terbakar, ya kan, kerusakan lingkungan, kerusakan properti jelas, ataupun orang, ya, harus dievakuasi, ada yang meninggal, atau kebocoran, tumpahan, ya. Dan yang keempat yang paling kita khawatirkan adalah terkait apa namanya, jadi kalau gampangnya itu kita singkat itu PIR, Pak, ya. PIR itu P E A R. Nah, jadi P itu adalah people atau orang, E itu adalah environment, yaitu lingkungan, ya. Kemudian A itu aset, ya, barang-barang, R itu reputasi, ya. Jadi semua perusahaan punya reputasi, ya, apalagi sudah perusahaan besar, nama besar, ini harus dijaga. Jangan sampai terjadi insiden yang besar,
ya, sehingga semua orang tahu, semua media meliput, menyulitkan kita nanti kalau kita nyari kerjaan, Pak, ya. Ketika kapal kita nanti harus bekerja, harus cari kerjaan, ini susah karena reputasinya sudah jelek. Wah, sering terjadi insiden. Nah, ini ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ada unsafe condition, ada unsafe act, ya. Ketika unsafe condition dan unsafe act ini tidak di-maintain, tidak dinormalisasi, yang terjadi adalah near miss dan accident. Nah, ini salah tulis ya. Near miss dan accident. Near miss itu tidak ada korban, accident itu sudah terjadi kerugian, baik itu manusia, benda, ataupun yang tadi 4 ya, PER ya, PR ya, PIR ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang perhatikan baik-baik video berikut ini. Karena setelah ini nanti kita akan berdiskusi. Ini ada beberapa orang yang bekerja, ternyata dia menemukan eh, apa namanya, ketidaksesuaian ya. Ada yang nyangkut ataupun ada yang tidak berfungsi. Terus dia langsung mengambil tindakan. Saya sudah melihat video ini berkali-kali, Pak. Saya yakin sudah banyak nih yang memberikan masukan. Iya. Ini pekerjaannya apa nih? Tahu ya? Yes. Ya. Oke, setelah Anda lihat yang tadi, silahkan dijawab pertanyaan berikut ini, Pak. Ya, silahkan dijawab, dikirimkan jawabannya ke nomor telepon saya atau di WA saya. Pak, saya sudah melihat ikutin video Bapak. Jawabannya adalah satu. Pertanyaannya satu. Menurut Anda, dalam kecelakaan itu, adakah unsafe act atau perilaku tidak aman kru kapal tersebut? Ada nggak faktor perilaku yang tidak aman? Ya, apakah ya bagaimana? Silahkan menjelaskan. Kemudian adakah unsafe condition atau kondisi tidak aman di area tersebut, di kapal tersebut, ya, di pekerjaan tersebut, ya. Apakah ada unsafe condition? Nah, coba ini eh, dan yang paling penting, bisakah kejadian seperti ini dicegah? Ya, kalau seumpama Anda melihat, ya, mudah-mudahan tidak ya, tapi dalam kondisi pekerjaan Anda di pekerjaan related ya, apakah itu terkait anchor handling ataupun apa kerjaan anchor job dan sebagainya, ya, kondisi ini kemungkinan terjadi. Ya. Nah, ketika terjadi hal itu, Anda melihat nomor 1 dan nomor 2, apa yang Anda lakukan supaya ini bisa dicegah? Oke ya, jawabannya silahkan dikirimkan. Kita lanjut selanjutnya. Nah, ketika Anda melihat kondisi yang seperti tadi, dan Anda merasa ini berbahaya, berpotensi tali ataupun towingnya ataupun peralatannya itu lepas dan mengenai orang, apakah karena posisinya, apakah karena motion, apakah karena tension, semua bisa terjadi. Nah, ketika Anda melihat potensi itu, langsung hentikan pekerjaan, langsung normalisasi, langsung buat mitigasinya, bagaimana melakukan pekerjaan. Saya kira itu pekerjaan mungkin tidak berjalan dengan sesuai rencana ya, tidak seperti biasanya, ada kondisi-kondisi tertentu. Tapi yang harus Anda lakukan adalah stop. Nah, inilah yang teman-teman yang masih belum memiliki ini ya, karena tidak berani bicara. Oh iya Pak, nanti kita dimarahin Pak kalau umpama kita disuruh sandar nggak mau, kita disuruh bongkar nggak mau, padahal ombaknya tinggi, padahal, nah, padahal. Nah, silakan, Anda harus berani bicara bila tidak aman. Ya, silakan. Ya. Hentikan pekerjaan, Pak, bila tidak aman. Ya, apabila tidak aman itu terkait keselamatan jiwa,
bisa merugikan, bisa kapal masuk ke dalam reef, kapal masuk ke dalam kaki, kapal kandas dan sebagainya. Ya, ini bila tidak aman. Ya, Anda lihat orang yang jaga navigasi, pegang kemudi kapal, merem, tidur, ya, ngomong, bicara, ya, dan sebagainya. Kemudian laporkan apabila terjadi kondisi yang perlu bantuan advice dari manajemen. Pak, gimana Pak? Kita disuruh bongkar muatan Pak, ya. Padahal ombaknya tinggi. Kita tetap dipaksa masuk Pak. Kita nggak bisa nih. Menurut saya sebagai nahkoda ini nggak bisa. Menurut kami sebagai kru kapal ini tidak mungkin, ya. Karena peralatan kita, mesin kita kurang dan sebagainya. Bagaimana ini? Silahkan diskusikan ini ke manajer Anda, supervisor Anda, atau perwira Anda yang kalau di kapal dan sebagainya. Jangan diteruskan sampai kondisi memang benar-benar aman dan kita tahu bahaya dan resikonya. Nah, karena hal ini, ya, stop work policy ini, ya, menghentikan pekerjaan bila tidak aman itu kita dijamin oleh perusahaan, Pak. Ditempel sudah di kapal-kapal Bapak ya. Nah, pastikan ini semua 2023. Ya, ditanda tangan oleh Presiden Direktur, Pak. Ya, di sini Anda diberikan hak untuk menghentikan pekerjaan apabila ini tidak aman. Dan pastikan yang Anda hentikan itu ada alasannya karena tidak aman, jangan karena tidak mau, ya kan? Atau jangan karena capek nih kita kerja begini terus gitu. Ya. Jadi jangan seperti itu ya, Pak ya. Jadi pastikan ada eviden-eviden, ada bukti-bukti yang menyertai kenapa Anda tidak melaksanakan kegiatan itu. Apalagi nahkoda sudah dilengkapi dengan master of right ya. Jadi seperti itu. Nah, itu selanjutnya yang terkait safety observasi ya. Bagaimana prosedur kita membuat safety observasi ya. Itu tadi materi unsafe act, unsafe condition ya. Mudah-mudahan Anda bisa memahami. Apabila tidak memahami, silahkan hubungi saya atau lihat lagi video ini. Apa sih unsafe act? Perilaku tidak aman itu apa? Contohnya apa? Unsafe condition itu apa? Contohnya apa? Ya, seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian karena apa? Karena safety observasi ini adalah peduli. Kalau Anda tidak peduli di kapal, saya yakin Anda tidak pernah bikin safety observation. Kalau Anda tidak peduli. Tapi ketika Anda peduli dengan lingkungan, peduli dengan kawan, maka safety observation, ya, saya yakin sehari itu bisa 3 atau 4 dikirimkan, gitu, unsafe act atau unsafe condition, ya kan? Karena Anda bekerja di tempat yang tidak aman sebenarnya. Kapal itu adalah situasi atau kondisi yang lokasi yang nggak aman gitu ya, karena di tengah laut. Ya. Nah, caranya membuat itu pertama temukan. Ya, temukan kondisi, temukan perilaku yang tidak aman. Ya, ini bukan mencari-cari, Pak ya. Sambil kita bekerja, sambil kita melihat. Ya, itu ya. Bukan mencari-cari apa nih ya. Wah, ini dia megang gelas salah, saya buat. Wah, dia salah jalan, saya buat itu ya. Jadi mulai hari ini, Pak, tidak ada lagi pengamatan aman. Yang Anda amati adalah yang Anda temukan adalah yang tidak aman saja. Ya, kalau udah aman melihat kru menggunakan APD. Nah, terus masalahnya itu ya. Nah, di dalam materi-materi di PHE sekarang mereka lebih menekankan pada unsafe condition ataupun unsafe act. Ya, itu ya. Nah, setelah Anda menemukan sesuatu, sampaikan ya. Saya kemarin melihat ada kru tidak menggunakan safety helm di deck. Ya, langsung saya sampaikan, Pak, tolong Chip tolong sampaikan ke kru tersebut, tolong pakai helm ya kalau ada di deck ya. Deck itu adalah tempat kerja, area kerja. Nah, itu ya. Kemudian lakukan itu kalau perlu mana sini helmnya. Kalau Anda melihat ada ceceran air ya di dapur, sampaikan siapa ini yang bikin air di sini nih. Terus kemudian dipel, dibersihkan ya sampai itu kondisinya normal. Baru Anda buat catatan, Anda buat laporan, apakah itu namanya tuntas, apakah itu namanya PK, apakah itu namanya pinter. Nah, kalau kita punya prosedur namanya awas, ya, awas kam. Nah, kadang-kadang saya itu baca tuntas atau laporan Bapak sekalian itu
Ya, itu aja ya Pak ya. Nggak pakai helm, nggak pakai apa. Padahal banyak hal yang kita bisa lihat. Banyak hal yang bisa kita temukan. Ya, apa aja Pak? Nah, coba gunakan seluruh panca indera kita. Gunakan hati. Nah, kalau nggak pakai hati, nggak pakai panca indera, nggak ketemu tuh Pak. Apa yang Anda lihat? Pekerja. Apakah pekerja yang bekerja itu sudah sesuai semua? Sudah, ya sudah. Perlengkapan. Apakah ada perlengkapan yang rusak? Talinya, kuncinya, apapunnya, nggak ada. Ada. Nah, itu. Kemudian materialnya, wah ini udah mulai rusak nih. Wah ini udah mulai bocor nih. Wah ini ada rembesan nih. Ya. Kemudian lingkungan kerja, wah ini kondisinya bagaimana nih? Goyang, tinggi angin dan sebagainya. Itu Pak. Jadi ketika membuat safety observation itu, ini yang dilihat itu apa aja? Lihat pekerjaannya, lihat peralatannya, lihat materialnya, lihat lingkungannya. Dengan begini semua akan temukan. Ya. Jadi kalau orang safety itu, orang HSE itu ke kapal, sekali lihat satu tempat itu bisa 10-20 ketemuan, Pak. Ya kan? Karena apa? Karena semua dilihat gitu ya. Bukan mencari-cari kekurangan, bukan mencari-cari kesalahan, tapi melihat potensi bahaya. Kemudian juga gunakan telinganya ya. Suara mesin, suara bocor. Ya ini kok suara AC-nya kok gerak ya kan dan sebagainya. Atau mungkin lampu apa kalau Anda dengar itu harusnya bunyinya begini tapi nggak gini. Terus ada mendesis. Suara apa ini? Jangan-jangan ada gas bocor nih. Kemudian apa yang Anda rasakan? Wah ini kok kayaknya nih panas nih, kayak nggak ada udara nih. Wah ini kayaknya kedap dan sebagainya. Ya kan? Wah ini bahaya nih, jangan-jangan di sini ada gas H2S nih. Nah ini Anda rasakan, Anda dengar. Kemudian apa yang Anda hirup? Nah, aroma, bau, dan sebagainya. Ya, ini kita menggunakan seluruh panca indera kita Pak, untuk peduli, melindungi tempat kerja kita, melindungi teman-teman kita. Ya kan, nah, melindungi teman-teman kita. Nah, ini saya tambahkan juga bahaya, ya kan? Ada bahaya material, peralatan, daftar peristiwa di lingkungan kerja pekerja ya. Kalau pekerja itu ya ada penanganan barang manual yang tadi ya, angkat-angkat. Nah, kalau memang posisi tubuhnya salah, ingat nih, weh, angkatnya jangan begitu. Wah, itu terlalu berat, 2 orang, jangan sendiri. Wah, kalau naik ke atas tangga harus pakai ini. Nah, itu ya, itu pekerja. Kemudian postur, bagaimana apa namanya yang tinggi sama yang pendek kalau ngangkat sesuatu itu kan yang menang yang tinggi ya Pak ya. Karena yang beratnya akan jatuh ke yang pendek gitu. Pekerjaan berulang, durasi dan sebagainya. Lingkungan, dilihat lingkungannya, suhu, gas, asbestos. Nah, inilah bahaya-bahaya yang harus Anda temukan, ya. Bukan cuman melihat sampah dibuang di luar tempat sampah ya. Itu juga benar, Pak. Tapi ya inilah bahaya. Inilah yang harus Anda gunakan untuk dengan panca indera Bapak sekali menemukan hal ini, ya. Supaya apa? Supaya tidak bahaya, supaya tidak menjadi insiden. Karena ini adalah kondisi dan perilaku yang tidak aman. Contohnya. Nah, ini ya, kalau tadi ada penanganan barang manual, bagaimana dia mengangkat, bagaimana dia mendorong, bagaimana dia menarik, ya ini jangan sampai salah. Yang harusnya didorong, didorong, ya. Yang harusnya ditarik, ya ditarik. Jangan sampai harusnya ditarik, dia posisinya ada di depan. Maka ketika barangnya turun, ya kejatuhan dan sebagainya. Kemudian barang berbahaya sudah dirapiin belum, sudah dicek belum, sudah apa ditutup belum, sudah jangan sampai ditaruh di Bosun Store tapi dalam kondisi terbuka. Nah, saya sering melihat itu Pak, ada chat yang katanya wah itu tinggal dikit itu Pak, tinggal dikit tapi tidak ditutup. Nah ini bahaya ya Pak ya, karena itu nanti menimbulkan gas ya. Apalagi sekarang ini kondisi kan panas sekali ya, kondisi panas sekali bisa menimbulkan apa? Eh, Self ignition namanya, ya self ignition, terbakar sendiri. Ya sering itu ada beberapa dulu kejadian di kapal-kapal yang saya tangani di Papua Pak. Kapal itu saking panasnya wooden decknya itu terbakar Pak, saking panasnya Pak, tiba-tiba ada kebakaran di deck. Oh ini apa, setelah padahal tidak ada orang, tidak apa, ternyata apa, kayu-kayu yang ada di belakang itu karena remah apa remahan ya, ancurannya itu panas kena angin, jadilah self ignition, jadi terbakar ya. Atau perkakas ya, perkakas peralatan kita ada nggak yang rusak, ada nggak yang kabelnya keluar ya. Postur ini tadi yang saya bilang ya, kalau kerja ya sesama tingginya ya angkat bareng gitu ya.
Kemudian posisi ya kayak tadi itu dia ada di tension area, dia ada suspect area. Ya, kalau talinya putus, kalau apa namanya sekelnya lepas ya larinya ke dalam ya, jangan ada di dalam, Pak. Posisikan ada di luar. Nah, itu ya. Jadi hal-hal ini bisa Anda kendalikan. Anda bisa antisipasi karena ini adalah sudah secara ilmu pengetahuan. Tapi kalau umpama Anda sudah lakukan ini pun terjadi insiden ya itu mungkin takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebenarnya ada beberapa teori yang secara teori ini bisa kita hindari ya, tidak kesusahan APD ya. Contohnya pakai helm tapi yang jatuh ini Pak apa namanya mesin ya. Nggak cuman helmnya Pak, nggak cuman kepala, helmnya juga hancur gitu ya dan sebagainya. Ya, pernah waktu itu ada sebuah insiden ya di yang pernah saya tangani juga ya. Eh, ada dua orang bekerja, satu bekerja di ketinggian lagi melakukan perbaikan lampu, yang di bawah maksudnya bercanda Pak ya, dia bercanda digoyang-goyangkan stegernya itu, yang di atas kaget kunci apa obeng yang dia pegang itu lepas. Nah itu meluncur tepat di kepala sini Pak ya, jadi nancep di sini. Ya alhamdulillah segera diberikan penanganan walaupun dia harus kehilangan satu mata. Nah ini yang apa kondisi-kondisi ini yang harus ditemukan ya. Wah ini bahaya, ini harus dan sebagainya. Yang terakhir itu apa namanya prosedur ya, prosedur kecukupan administrasi. Ikutin life saving rule yang sudah diberikan ya seperti itu. Nah, Bapak sekalian, selanjutnya ini terkait awas kart ya. Awas kart itu apabila Anda tidak kerja di Pertamina, Anda tidak kerja di tidak ada perusahaan kontraktor yang nyewa kapal kita itu tidak ada standarnya, kita gunakan ini. Dan ini yang di kantor juga bisa menggunakan awas kart ini ya. Isinya silahkan nanti diisi seperti itu ya. Ada tata cara pengisian. Ya, kalau Anda tidak paham silakan. Yang penting adalah bagaimana Anda menemukan apa namanya potensi bahaya tersebut melalui unsafe on condition dan unsafe act. Ya, saya kira mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi Pak, eh, Anda berangkat kerja dalam kondisi sehat. Karena kalau tidak sehat tidak boleh kerja. MCU Anda akan kami review. Nah, ketika Anda berangkat kerja dalam kondisi sehat, wajib pulang dalam keadaan selamat. Ya, sekali lagi berangkat sehat, pulang selamat. Karena apa? Karena keluarga Anda menunggu di rumah. Ya, anak, istri, orang-orang yang Anda cintai saat ini menunggu Anda pulang. Ya, Anda pulang sehingga pulang membawa kebahagiaan buat kita semua. Dari saya cukup training kita pada kali ini. Terima kasih. Kami ucapkan sampai bertemu kembali dan salam sehat dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.